Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali lagi bersama dengan Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Puji Tuhan, Yesus dahsyat, selalu dahsyat dan tetap dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021. Hari ini adalah hari yang luar biasa ya bagi kami. Dan bersama kembali dengan saya host Roslyn J. Peleng Horopu dan suami Yusuf Leo Peleng. Pelayanan kami di GPDI Sola Gracia, Tangerang, Banten. Puji Tuhan. Dan hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu gembala yang luar biasa yang ada di Provinsi Banten ini. Puji Tuhan. Karena sebentar kita akan tergabung dengan yang dari DKI, ibu-ibu. Nah, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan saat ini kami ingin memuji Tuhan, tapi ada pepatah bilang tidak dikenal, tidak disayang. Betul banget, Bu Grace. Dikenal disayang dan tambah dikenal tambah disayang. Wih, mantap banget. Dan semua kita mau disayang oleh pemirsa. Kalau kita disayang oleh pemirsa, maka pemirsa selalu ada di setiap saat dan selalu ada di dalam doa-doa. Begitu juga kami akan selalu mendoakan pemirsa. Amen. Nah, supaya disayang oleh pemirsa, kita akan memperkenalkan diri ibu-ibu gembala yang luar biasa yang ada di Provinsi Banten. Kita akan mulai dari pemain gitar. Ya, luar biasa gimana? Luar biasa. Ini pemain gitar kita malam hari ini. Haleluya. Yang biasa akrab saya selalu panggil Ibu Gembala Bule. Haleluya. Nah, siapa sih Ibu namanya kalau boleh tahu? Ibu Jain Langi, Warau Langi, Ibu Warau Langi. Pelayanannya Di Perumahan Buana Gardenia. yes, puji Tuhan. Itu sama nama mama saya, Jain Langi. Oh iya. Jain Horopu Pelek. Iya. Tapi biasa kalau di program ini di akun Roslyn itu nama yang kedua. Dan yang ada di samping saya biasa dengan saya lebih akan dipanggil artis surga. Haleluya. Puji Tuhan. Halo, selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Saya Amen. bersama teman-teman boleh bergabung dengan host kita, Amin. Bu Cantik, Bu Yes. Gembala Cantik. Dan saya memperkenalkan, nama saya adalah Ibu Grace Buaro Kando. Sama marga dengan suami tapi beda ya. Saudara tapi saudara nggak tahu saudara gimana. Satu marga. Jadi satu marga, cuman kalau satu marga itu pasti udah dari sononya udah sama katanya. Ya, Gimana iya, itu betul. Mami Norce? Apa kabar? Bergabung bersama Sinjai terberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan DKI Jakarta terberkati oleh Tuhan sudah bergabung bersama kami dalam program Yesus Dahsyat. Puji Tuhan. Dan di samping kiri saya adalah Ibu Gembala, ini istrinya Biro Aset di Banten. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam pemirsa Bos, selamat Amin. bergabung kembali. Yes, Nama saya Pendeta Luciana, suami Sumakul. amin. Tempat pelayanan kami di Pamulang, di Tangerang Selatan. Puji Tuhan. Ini Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ya, Tangerang Kota, Tangerang Kota, Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Puji Tuhan, luar biasa. Kasih dan kemurahan Tuhan mempertemukan kembali kita semua pemirsa Yesusku Dahsyat pada malam hari ini. Dan kami ingin memuji Tuhan ya, ditemani oleh rekan-rekan hambanya yang luar biasa. Dan sebelum kita akan tergabung dengan narasumber pada malam hari ini, kami ingin memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pujian ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Malam Mami,
Tuhan memberkati kita semua. Sinjai luar biasa bagi Tuhan. Amin. Tuhan. Sama-sama dulu, semua sampai. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hanya karena dengan mujizat Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini, suatu kesempatan yang indah Tuhan. Lewat Tuhan live kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap pemirsa yang sedang menyaksikan Tuhan live ini, kami percaya mereka semua dilawati oleh Tuhan buat bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar juga Tuhan memakai host kami dan narasumber yang akan memberikan firman pada malam hari ini. Tinggal mereka dalam urapan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan lewat acara ini. Semua boleh terberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua mengalami mujizat Tuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Bekerjalah dalam acara ibadah malam hari ini lewat live yang ada Tuhan. Tuhan lawati semua kami yang ada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan saat malam hari ini kami akan tergabung dengan narasumber dari DKI Jakarta. Puji Tuhan, dengan tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini, Melangkah dalam iman, berani. amin. Amin. Harus berani. Haleluya. Kita harus berani melangkah. Ternyata hari-hari ini kita mesti berani kita melangkah. Keberanian. Butuhkan berani. Ada kan orang beriman tapi cuma sampai di mulut, nggak mau untuk melangkah. Saya ingin mendapatkan ini, tapi diam di tempat. Nggak bertindak. Nak bertindak, betul Ibu Lucy. Iman perlu tindakan. Yes, benar. Iman Ternyata tanpa perbuatan. adalah Mati. mati. Jadi hari ini kita akan mendengarkan berani melangkah dalam Amin. iman. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan tergabung dengan narasumber pada saat ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akan tergabung pada malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Saya akan coba menggabungkan pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan tambahkan dan bagi ibu-ibu yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Ibu Gembala Grace, Ibu Gembala Jane, dan Ibu Gembala Lucia. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya percaya suaranya sudah menggema sampai ke ujung bumi dan menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan saat ini saya tergabung dengan narasumber dari DKI Jakarta. Puji Tuhan. DKI Jakarta ya ada banyak ya tempat-tempat pariwisata. Kalau narasumber ini berasal dari Semper, ya Semper atau Semper ya, Jakarta. Di sana dekat dengan Ancol ya. Yang sudah mendengar Ancol itu dekat dengan narasumber ini. Ya, puji Tuhan, yang dekat dengan Ancol. Puji Tuhan. Dan yang sudah pernah ke Ancol ini narasumber yang puji Tuhan, saya akan coba puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pada saat malam hari ini dan bersama dengan narasumber dari DKI Jakarta, Sember Jakarta Utara. Ya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Pada malam hari ini kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, narasumber bisa kembali memencet tombol warna dan akan tergabung bersama pada saat malam hari ini. Puji Tuhan bisa memencet tombol warna hijau dan bisa tergabung pada malam hari ini. Haleluya.
dengan tema berani melangkah dengan iman. Puji Tuhan, iman butuh keberanian ya. Iman butuh, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat bergabung bersama ya pada saat ini. Ibu Cindy, puji Tuhan. Ibu Ripka Lydia, puji Tuhan. Ibu Mince, Teresia, ya puji Tuhan. Ibu, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nanti narasumber bisa memencet tombol yang warna hijau dan bisa tergabung dengan kami di sini. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya menyapa bagi yang sudah bergabung. Jadi yang baru pertama kali bergabung dengan program Yesus Kedahsyat, puji Tuhan, seperti kata pepatah, tidak dikenal tidak disayang, dikenal disayang, tambah dikenal tambah disayang. Nah mungkin bisa di kolom komen bisa katakan amin puji Tuhan dari Medan, amin puji Tuhan dari Kalimantan, amin puji Tuhan dari Manado, amin puji Tuhan dari, puji Tuhan Pak Heski, amin puji Tuhan dari Jakarta, puji Tuhan. Jadi bisa menyampaikan dari mana supaya karena saya tidak bisa langsung berinteraksi, saya cuma bisa berinteraksi dengan narasumber pada saat malam hari ini, saudara. Puji Tuhan, saya cuma bisa berinteraksi dengan narasumber, tetapi tidak bisa berinteraksi dengan pemirsa. Jadi saya hanya bisa berinteraksi lewat komen. Puji Tuhan, seperti saat ini ada komen dari Pak Gem Heski. Ya puji Tuhan. Ini nggak bisa kesambung ya. Puji Tuhan bisa keluar kembali dan masuk kembali, Bu Gem. Puji Tuhan, Pak Heski dari Kalimantan Timur. Puji Tuhan, Ibu Gembala Wakti Sure dari Ternate. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan tambahkan narasumber. Puji Tuhan, yes, amin. Dari Ibu Adelia dari Matungkas. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya lagi coba menambahkan dengan narasumber pada malam hari ini yang tema berani melangkah dalam iman. Nah, berani melangkah butuh oh haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berani melangkah dalam iman. Dan saat ini kita akan mendengarkan langsung saja dengan narasumber memperkenalkan diri dan bisa langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang hidup ya, karena kita akhir-akhir ini begitu banyak badai yang kita hadapi. Apa sih rahasia yang akan disampaikan Tuhan kepada kita semua lewat narasumber pada malam hari ini? Puji Tuhan, apa kabar Bu Gem cantik? Puji Tuhan. Apa kabar? Semuanya. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Ya, puji Tuhan. Jadi nanti Ibu narasumber akan memperkenalkan memperkenalkan dan langsung masuk kepada firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan kembalikan ke host, baru masuk kepada kesaksian. Puji Tuhan, pemirsa sekali lagi yang baru bergabung bisa meresponi dengan amin dan yes. Dari Medan, yes. Dari Kalimantan, yes. Dari Malaysia, puji Tuhan yang baru bergabung pada malam hari ini. Dan kita akan bergerak, dan bagi saudara yang ingin diberkati dan memberkati pemirsa, teman-teman saudara bisa membagikan program ini 1 jam ke depan. Saudara bisa membagikan program ini. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan Ibu narasumber. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta Yosmin sudah kasih kesempatan. Amin. Saudara semuanya, nama saya Ibu Pendeta. Saya pelayanan di Jakarta Utara. Nah, Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama firman Tuhan. Saya akan buka, maka saya langsung aja ya. Matius 5 ayat 25 sampai 24. Nah, saya akan baca supaya kita semua tahu apa ayat ini ya. Ayat ini tentang wanita yang pendarahan ya. Oke, saya akan bacakan
dari ayat 25 yang keempat adalah dididik orang tua bekerja namanya pernikahan. Dia telah berjuang diobati oleh Tuhan kami sehingga telah diambilkannya semua yang ada padanya, namun malah buruk dan juga mendengar berita tentang Yesus maka di tengah orang dari belakang dan sama jubahnya berasal berjamaah apakah itu ketika itu juga setiap pedagang itu dari pasar pada ketika itu juga yang mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu berpaling ketika orang lain bertanya apa yang terjadi boleh mau melihat bagaimana orang-orang padaku dan mau bertanya kenapa lalu dia dirinya hasil telah melakukan itu. Ketika perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, iman telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Amen. Puji Tuhan saudara. Dengan Amin. iman wanita ini, ya Yesus berkata bahwa pergilah penyakit tersebut. Saudara, saya mau sharingkan bahwa setiap kita melihat ya, saya sudah yakin dan percaya saudara sudah tahu firman Tuhan ini ya. Tapi setiap firman Tuhan yang datang kepada kita selalu baru dan selalu boleh menguatkan kehidupan kita ya. Wanita ini Amin. ya mampu dan menembus waktu ribuan tahun dan menjadi teladan bagi banyak orang. Satu hal yang saya sukai dari wanita ini yaitu dia boleh berkata di dalam hatinya, dia menguatkan hatinya ketika dia boleh berjalan penyakit tidak berjalan dengan saudara saya dan dia berkata dalam hatinya, asal aku menjamah jubahnya aku akan sembuh. Saudara, luar biasa dengan Amin. hatinya dan imannya dia berkata asal ku jamah, tidak ada orang yang pernah menjamah jubah Yesus karena mereka mungkin berpikir di jubah itu tidak ada kuasa, tapi kalau tangan Yesus atau dari mulut mereka berpikir dari situ ada kuasa ya. Kadang-kala manusia ya hanya sampai di situ ya. Tidak bisa melihat apa yang dapat dikerjakan Tuhan. Padahal banyak cara Tuhan dapat mengerjakan, banyak cara Tuhan dapat menolong, banyak cara Tuhan dapat memperlihatkan bahwa kuasa ya mujizat itu akan pasti terjadi ya. Amin, haleluya ya. Salah satunya yang menunjukkan bahwa jubah ada kuasa boleh mengalir dalam kehidupan. Dia boleh merasakan tersebut. Kita belajar wanita ini ketika kita menghadapi persoalan sakit, penyakit atau apapun yang kita boleh alami. Jangan kita nilai ya kuasa Tuhan itu hanya sekedar ada hamba Tuhan ya yang datang atau menunggu orang yang datang untuk mentumpangkan tangan kepada kita atau memperkatakan apa firman Tuhan kepada kita sehingga kita baru berkata bahwa kita akan sembuh, akan kuat, akan berhasil atau akan terbuka jalan. Tidak, saudara ya. Saat ini pandemi saat ini ya kita diperlihatkan ya diperhadapkan dengan keadaan Tuhan datang ke rumah jemaat, kadang-kadang jemaat bilang nggak usah Bu Gembala, nggak usah Bapak Gembala ya karena ketakutan duluan. Karena apa? Karena pandemi yang ada mengubah segalanya ya. Tapi dengan keadaan seperti ini, keadaan seperti ini justru ya
Tuhan mau memperlihatkan kuasanya. Dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, banyak cara Tuhan boleh berikan. Ya, mungkin Amin. tidak Haleluya. dengan Tuhan, tidak dengan perkataannya hamba Tuhan, tapi dengan iman kita, dengan kita dengar firman Tuhan. Ya, kadang sekarang ini kan online. Kita dengar firman Tuhan itu, kita simpan dalam hati kita, dan kita imani bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan Yes, pasti amen. terjadi. Akan Amin. Tuhan lakukan. Inilah saat-saat ini yang terjadi. Tetapi kalau lebih baik kita bertindak dengan iman, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bawa kehidupan kita bersyukur kepada Tuhan, maka di situ ada Amin. hal-hal yang luar biasa pun yang akan kita Yes. alami, akan ada hal yang luar biasa yang akan kita peroleh ketika kita datang bertindak Amin. dengan Haleluya. iman, Yes. datang kepada Tuhan. Ya saudara, seperti wanita ini, kalau dia tidak bertindak, berjalan, bertati untuk bertemu dengan Tuhan, dia cuma dengar bahwa Tuhan Yesus ada. Dia nggak bertindak untuk berjalan, dia tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Tapi ketika dia bertindak, walaupun susah ya saudara boleh bayangkan wanita sedangkan tidak 12 tahun, pendarah hanya berapa jam saja udah habis darah, ya sudah pucat semuanya, nggak mungkin lagi lemah, nggak mungkin lagi berjalan. Ya, 12 tahun, ya, kita tidak pernah membayangkan bagaimana dia memaksakan badannya, ya, dia melangkahkan bertemu dengan Yesus, dan dia Amin. Haleluya. dia nggak bisa berpikir, aduh, bagaimana caranya saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus kalau banyak orang. Tapi dalam hatinya dia berkata, ketika Tuhan aku jamah jubah, ya Tuhan Yesus, aku yakin aku sembuh. Luar biasa. Yes. Saudara. Amin. Haleluya. Sangat Amin. biasa. Ya. Oleh sebab itulah yang Tuhan mau sekarang ini, kita anak-anak Tuhan, ya. Jangan berharap dan mengandalkan dengan pikiran kita, ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir Tuhan hanya menolong kita, ya sudah, kita datang berdoa, ya, Tuhan pasti menolong. Ya mungkin kalau berdoa tetapi tidak pakai iman, saudara, itu mujizat tidak akan pernah terjadi datang, ya, tidak akan pernah kita lihat. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan kita imani apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita pada Tuhan, Yes. Tuhan pasti nyatakan itu dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada Amin. yang mustahil Haleluya. bagi Tuhan. Segalanya pasti akan Amin. terjadi ketika saudara kita bertindak dengan iman. Walaupun kadang kita udah nggak, Amin. kita udah nggak berdaya, kita udah nggak tahu harus berbuat apa, ya. Saya yakin dan percaya ada waktu-waktu tertentu kita merasakan seperti itu. Kita merasa seperti sendiri. Tidak ada lagi orang yang ada bersama dengan kita. Kita merasa seperti kita di dalam lembah yang kelam. Ya, nggak tahu harus berbuat apa. Mau teriak, mungkin kita merasa nggak ada orang yang dengar. Itu kadangkala kita rasakan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah Amin. meninggalkan Haleluya. kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mujizatnya seperti lagu tadi dinyanyikan oleh ibu-ibu gembala, ya. Mujizat itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Asalkan, Yes. saudara, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita berikan hidup kita. Yes. Ini aku Tuhan, aku Amin. mampu, aku manusia biasa. Tapi ketika aku datang kepadamu, ada kekuatan yang baru. Kita boleh melangkah, berani Yes. melangkah dengan iman. Amin. Kita boleh melihat kuasa Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yes. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, jadilah orang-orang yang berani melangkah dalam iman. Ya, jadilah orang yang berani. Ayo kita maju melangkah dalam iman. Saudara yang ada di melihat sekarang mungkin live streamingnya ada. Mungkin saudara sedang dalam keadaan tidak berdaya. Saudara dalam keadaan sakit. Saudara dalam keadaan
tidak tahu harus berbuat apa, kesedihan ya yang saudara alami, ya kesusahan yang saudara alami, kesukaran ya, setiap apa yang saudara hadapi, percayalah kepada Tuhan. Jadilah Amin. orang-orang yang Haleluya. Yes. berlangkah dengan iman. Maka saudara akan melihat Amin. kemenangan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Tuhan akan Haleluya. saudara yang Yes. sakit akan disembuhkan. Saudara yang Amin. butuh jalan Haleluya. datang. Yes. Karena itu yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, jangan Amin. biarkan keadaan sekelilingmu mengintimidasimu ya. Kadangkala keadaan sekeliling kita ya melemahkan kita ya. Aduh, keadaan ini bagaimana ya? Tidak ada lagi ya. Ekonomi semakin melemah di keluarga atau apapun yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita khawatir lebih besar dari jangan sampai biarkan keadaan sekelilingmu ya melemahkan kita. Kita harus kuat ya. Firman Tuhan berkata kita kuat dalam Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ya. Yang ketiga, Tuhan bisa berbagai macam cara untuk apapun. Tapi cara apa jubah. Dia boleh merasakan ada aliran kuasa kesembuhan yang dia terima. Nah, kita kadang-kala kita berpikir bagaimana caranya Tuhan pasti Tuhan mau tolong saya. Ya kadang-kala pemikiran kita pakai ya. Kadang-kala logika kita pakai. Tapi malam hari ini Tuhan berkata bahwa banyak cara kok ya. Tuhan kadang-kala apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan tunjukkan. Apa yang kita tidak pernah bayangkan itu yang Tuhan berikan. Sehingga pada akhirnya kita berkata, Tuhan ya, benar ya Tuhan. Ya, rencana Tuhan indah dalam kehidupanku. Tuhan, strategi Tuhan indah dalam kehidupanku. Kadang-kala kita pakai strategi pikiran kita sendiri. Ya, kita dapat masalah, kita langsung berpikir, siapa ya dapat menolong saya? Ya, kadang-kala gitu ya, kita langsung berpikir, apa ya, mungkin pemimpin, teman kita, atau seorang yang berkuasa, coba saya minta tolong saya minta tolong. Kita udah berpikir, akhirnya kita bingung sendiri. Tapi malam hari ini Tuhan berkata, datang kepada Tuhan banyak cara yang Tuhan Yes, amin. Yes. Cara yang Tuhan berikan ya. Kita tidak tahu caranya bagaimana, tetapi Tuhan tunjukkan cara-cara itu ya. Nah, ketika kita boleh mengalami itu, katakan puji Tuhan ya. Dengan cara ini Tuhan dapat memberikan mujizatnya dalam kehidupan. Saudara, saat-saat ini tidak ada Allah lain selain Dia Allah kita yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, di dalam dunia ini banyak kata Dia dapat melakukan ini, dapat melakukan itu, dapat melakukan ini. Tapi saudara, tidak ada yang menyamai Tuhan. Ya, tidak ada yang menyamai yang hidup, yang dahsyat, ya, yang dapat memberikan segalanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pikir dengan pikiran kita itu yang sudah terbaik. Ternyata ketika kita alami ada lagi yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itulah yang Tuhan berikan. Tuhan mau tunjukkan. Ayo kita, ya, anak-anak Tuhan, lakukanlah dengan imanmu maka dan dalam kehidupan kita Dia penolong. Ya, yang keempat, jangan membatasi pekerjaan Tuhan. Ya, jangan kita membatasi. Tuhan bisa melakukan ini, Tuhan bisa lakukan ini. Oh, itu hanya zaman dahulu. Oh, itu mungkin saat itu keberuntungan. Tidak, saudara. Ya, itu bukan keberuntungan, itu bukan sesuatu yang begitu saja dialami. Tetapi itulah ya. Tuhan mempunyai pekerjaan Tuhan itu hal-hal yang luar biasa itu banyak yang dapat kita jadi jangan kita pernah membatasi. Oh Tuhan cukup saja dengan seperti ini. Tidak saudara ya. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Luar biasa dan sungguh luar biasa. Dapat menyatakan dalam kehidupan kita saat ini ya.
Tuhan hanya ingin minta kok hati kita. Tuhan nggak pernah minta Yes. yang lain. Tuhan ingin hati kita. Bisa nggak kita menguatkan hati seperti wanita ini? Di situ Amin. dalam Amin. ayat Haleluya. dia berkata bahwa dia menguatkan hatinya, ya. Dia menguatkan ayat 27, maaf saudara. Dia menguatkan hatinya dan dia berkata bahwa ketika saya menjamah. Jadi hati ini yang Tuhan perlu, yang Tuhan mau, ya. Hati ini kita bawa kepada Tuhan. Dengan hati kita yang kita kuatkan bahwa Tuhan itu sanggup menyatakan segala hal dalam kehidupan kita, iman itu akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Saudara, ya. Yes. Tuhan, saudara, tidak ada hal yang luar biasa selain daripada Tuhan. Ya, Amin. Tuhan Haleluya. sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Ini aku Yes. Tuhan. Amin. Aku mau Amin. kepadamu. Maka ada hal Yes. yang luar biasa yang mungkin tidak pernah, ya, aku pikirkan itu akan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ada apa firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, ya, itu akan terjadi. Karena apa? Yes. Dia sungguh luar Amin. biasa. Mau melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, saudara, yaitu percaya. Saudara, Yes. kalau saudara berdoa, saudara katakan, ya saya kenal Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, tapi kalau tidak ada kepercayaan kita kepada Tuhan, sia-sia semuanya. Karena apa? Kita hanya sampai di mulut, nggak percaya dalam hati kita bahwa Tuhan itu ya Allah kita yang luar biasa. Ya, oleh sebab Amin. itu kepercayaan. Ya, contohnya kalau saya percaya kepada Ibu Pendeta Roslin, saya pasti akan percaya penuh-penuh, ya. Apapun yang Amin. dikatakan Ibu Pendeta Roslin, saya percaya, ya. Yes. Kenapa? Saya mempercayai kehidupan saya, hati saya ini untuk Ibu Roslin. Jadi Ibu Roslin bilang apa aja, ya udah saya percaya, ya. Dan saya yakin itu akan terjadi. Nah, begitu Jadi juga kita dengan narasumber ya. Jadi narasumber ya. Yes. Tuhan, begitu juga kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita percaya Tuhan, berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yes, Apapun yang betul. dikatakan melalui firman-Nya, kita percaya dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita yakin dan Amin. kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara Amin. harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Yes. Hal yang luar biasa dapat melakukan segala kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga, ya, dikuatkan dan kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bayang, tunggu, ya. Kita harus, saudara. Jadi firman Tuhan malam hari ini, ya, saya bagikan, saya sharingkan kepada kita bahwa bukan dalam mujizat Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Di situ kita merasakan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan. Jalan keluar Tuhan akan nyatakan. Ya. Karena kita datang kepada Tuhan dengan ikhlas. Berani melangkah, saudara. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Berani melangkah. Ya, dengan imanmu, maka waktu yang indah, Tuhan sudah sediakan itu akan datang. Puji Tuhan, saudara. Inilah Tuhan yang tidak panjang yang saya berikan. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara terima dengan iman, akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan tema berani melangkah dalam iman. Iman harus butuh keberanian karena iman tanpa perbuatan itu mati. Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Dan saya catat ada poin-poin penting, yaitu jadilah orang yang berani melangkah dalam iman. Engkau punya iman, kalau cuma sampai di bibir, percuma.
tidak akan terjadi mujizat. Cuman bilang percaya, tidak berani melangkah, maka tidak akan jadi mujizat ya Bugem ya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, jangan biarkan keadaan sekelilingmu mengintimidasimu. Terkadang kita pengen maju, terkadang kita pengen melayani, terkadang kita pengen ada hal-hal apa, tapi kamu ini nggak bisa, kamu kan dulu begini, kamu kan begini. Bener nggak Abu Gem ya? Ya, itu akhirnya mengintimidasi kita. Seperti coba, kalau yang wanita pendarahan itu lihat sekeliling, aduh dia langsung ciut, dia nggak akan jadi mujizat. Nak menerima mujizat, nak merasakan mujizat. Jadi jangan biarkan apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, jangan terintimidasi, kata tadi firman Tuhan. Tetap maju saja, kan bertindak ya. Dan yang ketiga, Tuhan bisa memakai bermacam cara untuk menolongmu. Jadi cara Tuhan, tadi firman Tuhan bilang benar. Ada sedikit aja saya ingin membagikan dengan tadi tema ini Bu. Poin yang ketiga ini. Tuhan bisa memakai macam cara. Tempat pastori dan tempat peribadatan saya terpisah. Saya pastori di belakang dan tempat peribadatan di ruko. Ruko itu 2 lantai, 1 lantai tempat ibadah, 1 lantai saya buat ruang serbaguna. Dan saya aja punya 2 peliharaan. 1 ada di pastori, karena lagi dibangun pastorinya, saya bawa ke gereja, ke depan. Dan saat itu jadi cuma dogi aja yang di situ. Tapi selalu kasih makan. Ternyata ada seorang ibu pencinta binatang, dia bolak-balik, dia kasih makan kita nggak tahu. Singkat cerita, beberapa waktu itu dia datang hari malam-malam, hari Sabtu kami lagi beberes gereja untuk mau ibadah. Dia datang dan dia bilang boleh nggak dia ambil, katanya minta doginya, sepertinya terbiar. Karena memang saya berkali-kali saya bilang saya mau kasih ke orang. Dan setelah singkat cerita, akhirnya saya panggil dia duduk, saya ngobrol-ngobrol, Bugem ini tadi yang poin ketiga ini. Saya ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol, dan akhirnya ternyata Bugem, narasumber, dia sudah hampir 20 tahun tidak pernah bergereja. Karena dia kecewa. Dia kecewa. Jadi dia di gereja sini suaminya yang kecewa. Ya, suaminya dari yang tidak kenal ya, dan dia orang Chinese, dan dia gereja sini pindah di sini, dia tetap kecewa. Tapi ibu ini selalu di dalam hatinya selalu ingin beribadah dan tetap berdoa katanya, tapi tidak pernah beribadah. Nah, akhirnya singkat cerita, kami sharing dan kami doakan dia nangis-nangis, dan akhirnya dia dulu pelayan WL Singers, akhirnya tidak pernah ibadah. Cuman gara-gara Snoopy, anjing yang piaraan itu. Benar Bugem? Apa aja Tuhan bisa pakai untuk mengembalikan. Karena dia pencinta binatang, Tuhan pakai ini, dia merasa ibadah, dan ternyata Tuhan membuat seperti itu. Saya bilang, tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan. Tidak pernah kebetulan yang terjadi. Saya bilang, ini Tuhan sudah rancangkan. Dan singkat cerita juga, Bu narasumber, waktu kata dia mau antar anaknya ke Lipo, notabene sama tidak pernah beribadah, cuman dengar lagu, tiba-tiba tidak pernah ngomong tentang ibadah. Anaknya bilang, "Pak, sudah lama kita tidak beribadah, saya punya usaha begini, nanti usaha saya bisa diambil loh oleh Tuhan." Bayangin. Saya bilang sama ibu itu Tuhan konfirmasi kepada ibu. Tuhan memakai piaraan ini untuk ibu bisa bertemu dan bisa sharing kita. Dan untuk Tuhan menguatkan ibu, Tuhan tidak ada pembicaraan tentang ibadah dan apa. Akhirnya anaknya tercetus. Saya bilang, kan sama-sama nak ibadah. Saya bilang, itu konfirmasi dari Tuhan untuk menguatkan ibu bahwa tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara. Siapapun engkau, Tuhan
pasti akan punya cara tersendiri untuk membangkitkan. Kita mau melayani, kita mau mengasihi, kita mau setia, kita mau kenal Tuhan. Yesus mengalami mujizat, tidak ada pernah kebetulan. Tuhan punya banyak cara. Dan saya bilang sama ibu itu, Bu narasumber, saya bilang ke dia, ada lagu tepat untuk ibu, bahwa ada lagu, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Nah, jadi dia sudah lama kan tidak beribadah, tapi rasanya dia ini selalu untuk selalu 20 tahun baru ketemu, cuman karena Snoopy piaraan itu. Tuhan memang melihat. Snoopy namanya. Saya bilang, Ibu, Tuhan sayang sekali keluarga Ibu. Notabene satu keluarga tidak pernah ibadah karena kecewa. Kecewa. Jadi luar biasa, Bu. Poin ini. Yang ketiga, Tuhan punya bermacam cara untuk mengembalikan engkau. Engkau mungkin dulu punya janji untuk melayani, untuk mengasihi, bahkan untuk setia. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kembali engkau untuk tetap pada panggilanmu. Puji Tuhan. Dan yang keempat, jangan membatasi pekerjaan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan dibatasi dengan A, B, C, D, membuat kita jadi lemah. Tapi mari jangan membatasi setiap karya Tuhan, karena Tuhan ada bagi engkau malam hari ini. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam ini. Percaya, poin yang terakhir. Percaya, saudara, kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, percaya saja. Jangan seperti ada ilustrasi, Bu Gem katanya, dia bawa satu karung beras, naik angkot. Sampai diangkut, tetap dia pegang terus. Dia tidak letakkan beban kita percaya Tuhan tolong kita. Tapi kita bilang, iya nggak sih? Tuhan tolong nggak sih? Jadi dia pegang terus, nggak dilepas sama Tuhan. Iya nggak sih? Tuhan mau tolong nggak sih? Padahal dia sudah merasakan mujizat Tuhan. Tuhan mau buka jalan nggak sih? Benar nggak saya mau melayani sih? Benar nggak ini sih Tuhan panggilanmu? Padahal udah berkali-kali Tuhan ingatkan. Tapi memang ada proses yang mesti dijalankan. Percaya, Tuhan ada bersama dengan engkau. Luar biasa, Bu Gem, 5 poin malam hari ini dari firman Tuhan menguatkan saya dan saudara yang ada di ujung telepon ini. Puji Tuhan, luar biasa, Bu Gem. Tuhan memberkati untuk firman yang kembali menguatkan saya. Bukan hanya pemirsa yang dikuatkan, saya host, saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan diteguhkan ini kesaksian tadi, Bu Gem. Diteguhkan ini poin yang ketiga ini. Tapi poin 1-5 itu serangkaian yang tidak akan pernah putus. Selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa. Puji Tuhan, dan saat ini saya berikan kesempatan ada waktu untuk bisa bersaksi. Mungkin ada waktu 5 menit untuk Bu Gem bisa bersaksi, menyaksikan kebenaran Tuhan, kasih karya-karya Tuhan yang sebegitu banyak karya Tuhan. Mungkin selama pandemik ini apa yang kita alami luar biasa, tapi Tuhan ada kesempatan kedua, yaitu kalau kita masih hidup, itu kesempatan kedua. Kalau kita tidak sakit, bahkan kita sakit ditolong oleh Tuhan, semua kesempatan kedua hari-hari ini yang Tuhan beri bagi semua kita yang ada di bumi ini. Puji Tuhan. Silahkan, Ibu. Puji Tuhan, saya mau bersaksi. Sebenarnya kesaksian ini saya sering saksikan karena saya rasakan ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin bagi saya itu banget ya, tapi orang lain juga mungkin ya udah pernah dengar dari Tuna, mungkin ya ada juga yang mengalami, tapi ini saya mengalaminya dengan sangat luar biasa. Itu tempat ibadah kami ini pastornya beda agak jauh dari sama pastori. kita ya. Jadi belakang ya. Belakang tempat Jadi, ibadah. Pastori ini kami buat sebenarnya nggak terlalu
ada tanah yang diberikan dan dibangun nggak terlalu besar karena kami ada sisa tanah di depan kami belum pakai. Sekarang sudah pakai yang saya duduk ini di sisa tanah, tapi yang di belakang itu pastor di belakang yang pertama. Nah, waktu waktu berkong itu nah, dan di situ kami pakai juga untuk ibadah pemuda remaja. Wah, di gereja ibadah hari Minggu, tapi kalau pemuda remaja kami pakai di pastori karena kebanyakan anak-anak di tempat sini, di daerah sini. Jadi kami ibadah di pastori. Sekitar kurang lebih ada 80-an remaja dan satu saat ketika ibadah malam, kami biasa pakai musik, musik lengkap gitu ya, musik lengkap juga. Nah, ketika kami sedang nyanyi Tuhan, tiba-tiba ada orang di pintu di pintu dan saya buka. Ketika saya buka itu datang ya, ibu kita, Bu, kita di karena di kita satu-satunya kita pendetanya di situ. Jadi Ansip bilang, Ibu Pendeta, kalau ibadah puji Tuhan Ibu dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa, saya katakan gitu. Karena saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar saat itu. Kami pelan-pelan. Tadinya tepuk tangan, kami tepuk tangan lagi. Kedua kali Bu katanya, bisa tidak Ibu kecil lagi suaranya? Saya katakan, oh iya, saya akan bilang apa aja untuk lebih kecil lagi suara. Saya bilang sama mereka, besar ya, kecil aja suaranya ketika menyembah. Oh iya Tante, menyembah kecil. Jadi udah nggak seperti biasa kita ibadah ya. Ini udah tinggal penyembahan terus gitu. Dan terakhir ketiga kali itu kan Ibu RT yang datang. Bu, kalau bisa nggak usah ada suaranya. Saya lebih ketakutan, mulai curiga, mulai khawatir dan ketakutan nih. Dan saya katakan, oh iya Bu, sudah Pak tutup pintu, saya bilang kepada anak-anak, jangan ada suara kita penyembahan dalam hati. Anak-anak, bagaimana Tante penyembahan dalam hati? Ya udah pokoknya puji aja Tuhan itu. Akhirnya kita dalam hati. Akhirnya setelah itu kita lihat jam, udah jam 10, ya jam 10 lewat hampir 11, kita nggak berani karena agak ada kecurigaan, jadi kita nggak berani keluar, Akhirnya Ibu RT, Ibu, anak-anak boleh pulang kan anak itu bawa motor ya, jadi dipakai di pastori. Ibu sebentar anak-anak boleh pulang, tapi pulangnya jam 12 ya Bu, katanya gitu. Saya berpikir kalau pulang jam 12 kasihan dong ya, anak-anak pulang jam 12 nanti orang tuanya cariin. Saya langsung WA. Saya penasaran, saya mau intip gitu, tapi ada suara kan, nggak usah, jangan buka. Akhirnya saya sudah, anak kita banyak berdoa, terus bilang ke orang tua masing-masing, telepon waktu itu belum PA, telepon supaya katakan kalian terlambat pulang. Itu kan sudah, setelah itu jam 12 teng, saya bilang, Bu, anak-anak pulang semuanya menghidupkan motornya didorong sampai ke jalan baru dinyalakan. Oh, saya katakan, dan akhirnya saya katakan kepada anak-anak, suara dan tinggallah saya sendiri. Saya berdoa. Jadi saya lihat akhirnya sudah tidak ada apa-apa. Akhirnya malam itu dia bilang ke saya, Bu, tadi sudah ada ratusan orang di depan rumah Ibu. Saudara, saya bersaksi ini, kadang-kadang saya merinding sendiri.
sudah ada seratusan orang di depan rumah ibu. Mereka tadi sudah membawa batu, mereka sudah membawa hal-hal benda tajam, dan mereka sudah membawa apa yang bisa merusaklah rumah, dan kalau kita dibakar memang, tapi kami tidak mendengar apapun, di dalam. Hanya Bu Ete itu yang datang ke saja, dan saya tidak perlu, dan saya tidak melihat apa-apa karena dinding itu tembok semua, jendela di samping, jadi memang nggak melihat ke depan. Akhirnya itu saya katakan, kenapa Bu? Ya, mereka nggak suka kalau ibu anak-anak berdoa, jadi mereka mau Nggak usah berdoa, nggak usah berdoa. itulah aja seperti itu. Iya, Apa segala iya. saudara, Berarti Tuhan lindungi, berarti Tuhan lindungi itu ya. Jadi apapun Tuhan lindungi. Nah, puji waktu Tuhan akhirnya luar biasa. baru saya lihat di depan rumah saya tuh ada batu, ada segala macam mereka tinggalkan di situ. Jadi saudara, di depan rumah kami itu ada aliran keras yang benar-benar yang pakai. Jadi mereka tapi puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa ya. Itu kita berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya saudara, sebulan kemudian mereka datang. Karena kami mau buat Natal, kami nggak berani, tapi akhirnya mereka datang. Mereka bilang gini, Ibu mau buat Natal? Ya, kita mau buat Natal aja, bikin aja Bu, pakai musik aja, tidak apa-apa. Oh, dan luar biasa. Saudara, sampai sekarang sudah bebas. Mau musik lengkap, mau pakai drum, mau pakai apapun, nggak ada masalah. Kita mau ibadah pun hari Minggu, nggak ada masalah. Jadi itulah buktinya, ya kalau kita melangkah dengan doa, dengan iman, pasti Tuhan buka jalan semuanya. Itu Amin, kesaksian puji Tuhan, luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, melangkah dengan iman dan tentunya berdoa. Kembali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong ya. Betul. Tuhan pakai orang-orang, Tuhan pakai benda, Tuhan pakai anak-anak, orang tua atau siapapun untuk bisa menolong dan memberkati kita. Sebab itu kita percaya saja bahwa apabila kita dekat kepada Tuhan, maka kita berani melangkah dalam iman, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam hal apapun dalam hidup kita. Apalagi saudara, hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan badai hidup, gelombang hidup ya, apapun musim berganti dalam hidup kita. Tapi asalkan kita berani melangkah di dalam iman kita, maka selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Saudara bisa katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu narasumber luar biasa. Biar berkat Allah menjadi bagian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi Ibu narasumber dan juga bagi pemirsa yang ada di ujung telepon. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau. Engkau memberkati narasumber yang sudah membagikan berkat, memberkati pribadi, rumah tangga, bahkan di tengah-tengah pelayanan, dan dimanapun narasumber ini berada, selalu menjadi berkat dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat yang besar dari Allah Bapa, Yesus Kristus yang tunggal, dan penghiburan daripada Roh Kudus hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat. Tuhan Yesus yang ada di ujung telepon ini, Tuhan terberkati lewat 5 poin dari kebenaran firman Tuhan dan lewat kesaksian bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong, memberkati, melindungi, menyatakan mujizat. Tuhan memberkati narasumber yang sakit malam hari ini, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Yang sakit corona, yang ada di rumah isoman, rumah sakit, ruang ICU, dan Tuhan di puskesmas dimanapun mereka berada, kami katakan dengan iman, dalam nama Yesus
engkau Dalam nama sembuh. Yesus. Haleluya. Seperti Amin. wanita yang pendarahan Haleluya. 12 tahun. Dengan iman dia melangkah, maka dia sembuh. Amin. Engkau dengan iman, Amin. engkau akan disembuhkan, engkau akan diberikan solusi Haleluya. oleh Tuhan. Usahamu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Pekerjaanmu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Orang yang sakit corona, sakit biasa, bahkan yang ingin punya anak yang belum bertahun-tahun menikah belum punya anak, malam ini buat Tuhan bukakan kandungan dari seluruh wanita-wanita dalam nama Yesus yang ingin punya momongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau yang ingin melayani Tuhan, yang sementara melayani, yang masih ada keraguan, yang masih ada Tuhan Yesus, dia tidak percaya dan sebagainya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, engkau tetapkan Tuhan hati mereka. Tuhan Yesus, supaya mereka melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami percaya setiap usaha pekerjaan selalu ada solusi daripada engkau. Pemerintah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh staf-staf dari pemerintahan sampai kepada RT RW Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, hikmat Allah, proteksi kasih Allah menjadi bagian pemerintah bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah di dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Biar permisa terima berkat yang besar ya daripada Tuhan pada malam hari ini. Berkat dari Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Anak Tunggal, dan penghiburan daripada Roh Kudus hari ini, besok, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus terima dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pada malam hari ini. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini sekali lagi. Terima kasih Ibu narasumber yang sudah membagi-bagikan firman yang sangat menguatkan pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah menjadi bagian, dan kepada kita semua Tuhan memberkati. Sudah bersama kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Terima kasih, Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pada malam hari ini juga, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kalau orang bilang tanggal 13 itu katanya tanggal yang tidak bagus. Ya. Ada yang bilang begitu, sampai terkadang di lift tidak ada angka 13. Ya. Hari ini kan tanggal 13, Saudara. 13. Hari ini adalah ulang tahun. Tanggal 13 September adalah HUT pelayanan kami, GPDI Sola Gracia Wisma Harapan GCR Banten. Haleluya. Dan ya, hari ini ulang tahun yang ke-23. Puji Tuhan, 2 tahun lagi pelayanan sudah memasuki perak. Kalau kita itu ya perkawinan ya. 2 tahun yang ke-23 hari ini. Berarti udah jalan 24, dan saya melihat bagaimana pembelaan yang dahsyat daripada Tuhan sampai hari ini Ebenezer. Dan ke depan Tuhan juga selalu menolong. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan ya, kepada jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia juga Tuhan memberkati, kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bagi gimana? Kira mau potong kue, Bugem. Iya, nanti potong kuenya akhir bulan. Puji Tuhan, masih itu katanya ini belum boleh ngumpul, masih PKM. Jadi PPKM ya, puji Tuhan ya. Belum bisa potong kue hari ini ya. Nanti aja, tiup lilin aja. Tiup lilin.
Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Terima kasih bagi semuanya ya. Ini yang ada di ujung telepon, Tuhan memberkati. Ya, saya akan menyapa bahwa Manado terberkati oleh Tuhan. Ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tuhan memberkati kita. Sinjai terberkati oleh Tuhan, Manado terberkati oleh Tuhan, Banten terberkati oleh Tuhan, Kalimantan Timur. Itu banyak yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, Kalimantan Selatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati banyak, jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Puji Tuhan ya. Terberkati oleh Tuhan. Ternate terberkati oleh Tuhan. Ambon terberkati. Ambon Manise terberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Malaysia ya Pak Yusak terberkati oleh Tuhan. Luar biasa ya. Sumatera terberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Jawa terberkati oleh Tuhan. Pulau-pulau Sabang sampai Merauke semua ada tadi saya lihat. Terberkati engkau oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan ketemu kembali ya pemirsa. Yesus dahsyat yang luar biasa. Pada malam hari ini kita akan ketemu pada besok dalam program yang sama. Yesus dahsyat, selalu dahsyat dalam hidup kita. Dan dalam hari yang berbeda, hari Selasa, jam yang sama, jam 7, narasumber yang berbeda dari Manado. Tadi saya lihat ada narasumbernya ya. Dari DKI Jakarta, kita akan terbang bersama host ya pemirsa ke Manado. Ya. Jadi hari ini dari kita DKI, besok kita bersama dengan Manado. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Berkenalan Haleluya. menjadi bagian kita. Sampai ketemu pada besok. Mungkin ada statement terakhir dari narasumber untuk pemirsa sebelum saya closing. Ada statement tetaplah. terakhir. Tetap berani. Yes. Sama-sama. Berani. Tetaplah. Dahsyat. Ya. Tetaplah berani, Jangan tetaplah takut beribadah. Jangan takut. Jangan takut beribadah. Tuhan akan selalu menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada besok. Puji Tuhan. Haleluya.